Halo, hari ini gue mau nunjukin sedikit tentang Tesla. Tesla Model 3 yang mana umurnya ini udah 1,5 tahun kira-kira, lebih dari 1,5 tahun. Jadi mobil ini Model 3 yang awal-awal diproduksi oleh pabrik Tesla yang ada di Shanghai. Jadi bukan yang buatan dari pabrik Amerika, karena yang sebelum ini itu dari Amerika. Bedanya di mana? Yang paling jelas adalah baterai. Baterainya itu beda, ini teknologinya lebih baru, baterai lithium. Kamu bakal banyak info di YouTube tentang itu karena itu lebih ke teknis. Dan juga jendelanya sekarang udah double glazing, which is double, jendelanya itu double dan di tengahnya itu kedap udara, jadi kedap suara di dalamnya, karena mobil EV itu kan nggak ada suara dari mesin, jadi harus dipastikan sehening mungkin gitu loh. Nah, hari ini gue cuma mau nunjukin sedikit tentang apa yang orang-orang sebut iPad, walaupun ini bukan keluaran Apple ya, karena Tesla nggak ada kerjasamanya sama Apple. Nah, di screen ini itu semua adanya di sini. Jadi kalau yang belum tahu, di Tesla Model 3 ini nggak ada apa-apa di depannya yang seperti mobil biasa ya. Kalau mobil biasa kan kita lihat, kita pacu berapa kilometer per jam, lalu bensin kita tinggal berapa, dan segala macamnya itu ada di dashboard. Tapi di sini nggak ada. Jadi sangat sederhana. Cuma ada setir dengan dua tombol. Nanti mungkin aku akan cerita tentang ini later. Dua tuas, yang sebelah sini itu untuk gigi ya, lalu sebelah sini itu untuk wiper sama indikator kiri kanan. Nah, buat yang nanya-nanya, loh kok setirnya ada di sebelah kanan, ya kan? Kamu kan di New Zealand. Ya, di New Zealand itu seperti di Indonesia, itu setirnya setir kanan, sama seperti di Australia juga, beda dengan Amerika, ya kan? Kalau di Amerika kan setirnya di kiri, nggak di sini di kanan. Jadi lumayan mudah untuk orang Indonesia adaptasi untuk nyetir di New Zealand gitu. Balik lagi, ini adalah screen yang mencakup everything in here, right? Jadi kamu bisa lihat di situ, ini posisi berhenti, di sini saya masih tancap baterainya ke listrik ya, 407 km 100%. Nah, 100% di sini ditulis 407 km, itu bukan berarti 407 km bisa dijalankan dengan full battery. Enggak. Kenapa? Karena itu tergantung dari pemakaian kita. Semisal kalau kita lebih sering sport mode, ngebut-ngebutan ya kan, atau nyalain lampu, nyalain heater kalau lagi winter, nyalain aircon kalau lagi summer, semua pakai listrik juga, jadi itu akan drop lebih banyak. Kalau ditanya berapa, menurut pengalaman saya kira-kira sekitar 300 km untuk 100% ya. Jadi di sini kamu bisa lihat saya udah isi sampai 100%. Lalu di sini schedule aku bikin jam 9 malam dia baru mulai ngecas ya. Alasannya apa? Alasannya karena di sini perusahaan listrik yang saya gunakan itu jam 9 malam itu lebih murah gitu. Dan kalau misalkan kita mau berangkat kemana, di sini ada GPS ya, ada GPS-nya, jadi kita tinggal klik navigate mau kemana, atau juga bisa juga voice command. Nanti kalau misalkan ada yang mau lihat
aku akan bikin video selanjutnya tentang itu. Lalu ya tinggal ini aja, tinggal di start, dia akan kasih lihat, walaupun nggak melulu akurasinya itu nggak melulu bagus ya. Jadi ada kemungkinan mereka GPS-nya akan membawa kita ke jalan yang lebih panjang. Tapi saya rasa itu masalah di GPS semua kali ya. Anyway, jadi di sini ada seperti terbagi dua. Sebelah sana map, sebelah sini segala tentang mobil. Jadi semisal kalau kita lagi jalan, kita akan ngelihat berapa kilometer per jam, dan lebih bagus lagi ada petunjuk di jalanan yang sedang kita jalan itu berapa kilometer per jam maksimumnya. Nanti akan ada di sini. Kemungkinan saya juga akan tunjukin nanti. Oke. Lalu di sini ada pilihan-pilihan khusus yang sebagian dari pilihan-pilihan ini hanya bisa dipilih kalau kita berhenti. Semisal joystick. Ini adalah game. Ya, ini adalah game. Jadi kalau kita lagi berhenti, kita baru bisa main game. Gitu. Ada beberapa pilihan. Saya jarang main game, biasanya anak-anak, dan ini salah satu yang anak-anak suka. Dan di racing ini anak-anak bisa main pakai setir beneran gitu. Oke. Lalu ada pilihan teater. Nah, pilihannya adalah Netflix, Disney, YouTube, Twitch, sama tutorialnya Tesla. Jangan tanya aku Twitch itu apa, aku gaptek. Jadi aku cuma tahu Netflix, Disney, dan YouTube. Of course tutorials kalau kamu mau ngelihat segala tentang Tesla di sana. Jadi Netflix dan Disney ini itu memerlukan membership. Ya, jadi kita harus punya membership sendiri, karena ketika kita pilih salah satu, dia akan minta dimasukin username and password as usual. Lalu untuk Netflix itu menarik sekali, karena mobil ini walaupun ada di New Zealand, ternyata Tesla New Zealand itu menggunakan SIM card dari Australia. Jadi ketika kita nyalain Netflix di sini, ternyata film-filmnya itu dari Netflix Australia. Jadi kemungkinan besar kalau kita nyalain film baru di Tesla, lalu kita masuk rumah, filmnya nggak ada. Karena New Zealand itu biasanya ketinggalan Netflixnya daripada Netflix Australia gitu. Lalu ini adalah Spotify. Spotify kamu nggak perlu ada ada account, ya kan? Karena Tesla bisa bikin account gitu. Nah, untuk Spotify itu bisa sambil jalan. Jadi aku biasa juga sambil jalan dengerin lagu-lagu, ya kan? Like this daily mix for instance. Ya kan, kamu bisa lihat ada lagunya Noah, Krisya, Gigi, Bangkina Nasution, TII, 2D, Mas Katon, Cesero, Mama Ina of course, ya kan. Ini daily mix ini mungkin tercipta karena lagu-lagu yang biasanya aku nyalain, aku pilih gitu. Karena kita bisa juga search. Kamu mau dengar lagu apa, kamu tinggal search, bisa dari voice command, bisa juga dari search, ya kan. Lalu seperti biasa ini aku tunjukin ini dulu. Jadi ada beberapa pilihan lain, ya kan. Kamu bisa lihat di sana, nanti tulis aja di komen kalau misalkan mau tahu ya. Walaupun aku sendiri juga jujur nggak ngulik-ngulik banget gitu, karena saya punya mobil ini juga karena kebutuhan aja gitu. Jadi kurang banyak kulik-kuliknya. Dan ini kamera.
Dan kamu bisa lihat ini kamera yang nyala ini adalah kamera belakang. Ini pintu garasi tua aku. Gitu. Jadi mobil ini sisi kiri, kanan, depan, belakang itu ada kamera. Dan kita bisa atur. Oh ya, juga di sini kita bisa lihat ada pilihan-pilihan kalau kita mau mengatur sesuatu. Nah, kemarin ini saya baru aja upgrade softwarenya, dan sekarang katanya sih, coba aku cari ya, autopilot lock, safety. Oke. So, sekarang ada pilihan ini, view live camera via mobile app. Tadinya belum ada, men. Nah, sekarang gue onin. Allows you bla 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 bla. Yes, alright. Jadi sekarang saya bisa ngeliat kamera ketika mobil lagi diparkir dan saya nyalain sentry mode-nya. Jadi ketika mobil diparkir, saya misalnya dari kejauhan dengar, ngelihat ada orang segerombolan misalnya gitu ya. Saya bisa nyalain kameranya dan ngelihat langsung di mobile saya, di handphone saya gitu. Ini baru ini, sebelumnya nggak ada gitu. Dan seperti kamu bisa lihat, this is sentry mode. Sentry mode itu ya, jadi ketika kamu markir, itu otomatis kamera semua ngerekam. Jadi kalau ada kejadian, dia akan otomatis ngerekam. Kamu bisa exclude home. Jadi kalau kamu parkir di dalam rumah, dia akan ngerekam. Kamu bisa just rekam every time gitu ya. Lalu ini juga penting, on honk. Aku bikin auto on honk, artinya kalau kita kaget di jalanan, biasanya kita akan klakson. Jadi begitu klakson, dia akan ngerekam tuh. Dia akan ngerekam beberapa detik ke belakang dan beberapa detik ke depan. Lalu ya seperti biasalah, gini-ginian. Nanti kalau yang ada yang mau nanya, silakan nanya di komen. Cabin overheat protection ini juga penting, sebaiknya di onin, dan kamu bisa bikin aktivasi temperaturnya berapa. Nah, ini tadinya kayaknya nggak ada pilihan deh. Jadi aku biasanya 40 aja. Sekarang aku coba bikin 30 karena udah mau summertime. Artinya apa? Jadi ketika mobil kita itu kepanasan, ya kan? Apalagi ini atapnya ini kaca. Jadi kalau summertime saya pasang blocker. Jadi di block gitu ya. Kenapa? Karena terlalu panas, cuy. Nah, ini bisa dibuka nih. Blocker ini bisa dibuka dan ini semua atasnya kaca. Nanti aku akan tunjukin. Anyway, sorry, garasi gue berantakan dan tua. So yes, kira-kira seperti itu. Jadi ketika udah kepanasan di atas 30, dia akan otomatis aircon itu akan ngedinginin sampai maksimum suhu 30. Dan ketika kamu misalnya sesudah meeting atau sesudah makan dan mau kembali ke mobil, suasana panas, itu kamu bisa aja, atau suasana dingin misalnya. Oke, kita kalau kepanasan gitu ya, kita bisa nyalain airconnya duluan sebelum kita masuk gitu. Atau ketika kedinginan di winter time, kita bisa nyalain heater. Jadi ketika kamu masuk nggak terlalu kedinginan gitu. So yes, gue nggak mau panjang-panjang. Ini udah hampir 15 menit. Takut pada bosen. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau yang mau nanya, silakan nanya di komen. Nanti gue akan coba cari tahu. Ya, ini mungkin video perdana gue. Terutama gue mikir untuk ngeliput Tesla Model 3. Kali-kali teman-teman di Indonesia pengen tahu apa sih Tesla Model 3 itu. Ya, beberapa teman juga udah nyaranin, kenapa sih lo nggak bikin video gitu kan. Ya oke lah, sekarang gue tunjukin.
Dan thank you so much for watching. Sekali lagi gue bukan gue bukan YouTuber, jadi gue nggak tahu bikin fancy-nya gimana ya kan. Yang penting gue bikin video ini. And thank you so much udah watching. So kalau mau nanya ya silakan tulis di komentar, nanti gue akan coba. Oke, thank you so much. Bye bye.